Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 9 atau bab terakhir di CCNA part 1 ya teman-teman, yaitu Port Security. Nah, di sini berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate. Oke, di bab 9 ini ada 5 materi. Yang pertama konsep port security, yang kedua port security violation shutdown, yang ketiga MAC address sticky, yang keempat violation protect, yang kelima violation restrict. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu konsep port security. Seperti namanya, port security digunakan untuk mengamankan interface. Di sini seperti biasa kita akan menggunakan contoh kasus. Perhatikan pada Cisco di sini terdapat 3 server yang tersambung dengan switch, teman-teman, menggunakan kabel automatically, dan terdapat PC juga terhubung dengan switch. Ada juga satu PC yang tidak terhubung dengan siapapun dengan nama hacker. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 itu terhubung ke server. Maka nantinya jika hacker ingin menyabotase interface 1, kita bisa klik pada panah hijau ini, lalu kita sambungkan ke PC hacker. Nah, misalkan hacker mengambil alih seperti ini, maka nantinya untuk interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif, sehingga hacker tidak bisa menggeretak data ke klien. Nah, seperti itulah kira-kira untuk penjelasan mengenai port security. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kedua, yaitu port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi port security, teman-teman perlu konfigurasi IP terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah melakukan untuk IP yang sudah tersedia di tiap-tiap perangkatnya, teman-teman. Perlu diketahui untuk konfigurasi port security itu harus mengkonfigurasi mode akses terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa masuk ke switch. Lalu di sini masuk ke mode CLI. Lalu kita bisa ketikkan interface range FA01 sampai 3. Kemudian enter, lalu switch port mode access. Lalu kita exit. Nah, kita lanjut untuk konfigurasi port security. Kita akan coba di server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA01, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan INT atau interface FA01. Lalu kita ketikkan switch port security. Oke, kemudian di sini kita bisa buka server 1. Lalu kita pilih config. Lalu pilih fast ethernet 0. Nah, di sini teman-teman terdapat MAC address server 1. Kita bisa copy. Lalu kita bisa masuk ke switch. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port security MAC strip address. Lalu kita paste MAC address yang tadi. Nah, di sini sudah. Nah, fungsi dari command port security MAC address ini adalah untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA01. Oke, kita enter, kemudian kita jalankan perintah switch port security maksimum 1. Nah, ini adalah izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang boleh mengakses port FA01. Karena di sini saya menuliskan angka 1, maka hanya satu perangkat saja yang boleh mengakses FA01. Selanjutnya kita masukkan perintah switch port security violation shutdown.
Nah, artinya ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian terhubung dengan perangkat milik hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA01 akan langsung mati. Jadi kita bisa langsung melakukan pengujiannya saja, teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba kirim pesan atau tes koneksi dari server 1 ke klien. Kita coba dari server 1 ke klien. Nah, di sini dia successful. Kemudian di sini kita coba klik kabel server, lalu kita sambungkan ke PC hacker. Nah, di sini kita bisa klik. Kemudian kita akan coba kirim pesan dari hacker ke klien. Nah, di sini untuk kabelnya berwarna merah, teman-teman, atau tershutdown. Nah, kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut, teman-teman. Kita bisa buka switchnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode enable atau privilege. Kemudian kita masukkan perintah show port security interface FA0/1. Nah, maka bagian last source address VLAN ini berisi informasi siapa saja yang baru mengakses FA01, dan ini adalah MAC address milik si hacker, teman-teman. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Lanjut materi yang ketiga, yaitu MAC address sticky. Sebelum membahas mengenai MAC address sticky lebih jauh, kita bisa sambungkan kembali kabel ke server 1. Di sini setelah disambungkan, karena masih merah, bisa kita setting di switch-nya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke switch. Lalu kita bisa masuk ke interface FA01. Lalu kita ketikkan shutdown. Kita masuk ke mode global terlebih dahulu, lalu masuk ke interface FA01. Kemudian di sini kita bisa ketikkan shutdown terlebih dahulu. Lalu ketikkan no shutdown. Exit. Oke, bisa dilihat di sini, maka kabelnya itu sudah tidak merah lagi atau sudah hijau. Berarti tandanya dia sudah aktif, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke pembahasan, dimana artinya jika kita mau melakukan konfigurasi port address dengan memasukkan MAC address itu, maka sekarang kita akan membuat FA02 mengidentifikasi MAC address milik server 2. Kita bisa masuk ke sini. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface FA02. Kemudian kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port security. Kemudian switch port security MAC address sticky. Lalu di sini masukkan switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation shutdown. Nah, di sini untuk violation memiliki 3 opsi. Yang pertama adalah protect, yang kedua restrict, yang ketiga adalah shutdown, teman-teman. Nah, kita ketikkan switch port security violation shutdown.
Nah, untuk kedua opsi pertama, portnya tidak akan mati teman-teman, seperti mode satuan, melainkan paket yang dikirimkan akan diblokir, sehingga memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabelnya lagi ke server dan menyalakan portnya lagi. Namun di sini kita masih menggunakan opsi shutdown terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek dengan do show port security interface FA0/2. Nah, dapat diperhatikan untuk total konfigurasi MAC address itu masih 0, artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh Word FA02. Maka di sini kita akan tes dengan mengirimkan paket dari server 2 ke PC atau ke klien. Nah, di sini jika sudah muncul keterangan successful, kita bisa cek kembali pada interface FA02. Maka pada bagian sticky total dan sticky MAC address ini itu sudah ada, yaitu satu teman-teman. Ada device yang terhubung dengan FA02 dan inilah MAC address yang diizinkan untuk masuk ke FA02. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menghubungkan kabel ke hacker dan mengirimkan paket. Kita hubungkan kabelnya ke hacker. Di sini kita bisa coba kirim paket dari hacker ke klien. Oke, dapat dilihat untuk kabelnya di sini mati. Paketnya pun valid ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang keempat, yaitu Violation Protect. Di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali dengan server 2 dan sudah aktif kembali. Untuk caranya sama persis seperti sebelumnya. Kita lanjut pembahasan Violation Protect. Kita akan mencoba interface FA03 atau pada server 3. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode access. Kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya. Switch port mode access. Kemudian kita ketikkan switch port security. Lalu kita ketikkan switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Kemudian di sini kita masukkan switch port security Violation Protect. Agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblok, namun portnya tidak di down atau mati. Nah, di sini untuk perbedaan Violation Protect dan Restrict itu kita bisa cek terlebih dahulu pada di sini kita bisa do show port security interface FA0/3. Nah, perhatikan pada security violation count ini itu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba mengakses FA03 atau mengirimkan paket pada Protect 3. Selain MAC address milik server kita, jika kita memilih menggunakan Protect Restrict akan bertambah terus menerus. Nah, karena untuk addressnya belum terdetek, kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien terlebih dahulu. Nah, jika sudah successful, itu kita bisa cek kembali di switch, kita ketikkan do show port security interface FA03. Bisa diperhatikan di sini sticky MAC address-nya itu telah terdetek. Kemudian kita lakukan pengujiannya, yaitu dengan menyambungkan hacker ke port 3 dan juga mengirimkan paket. Oke, kemudian kita bisa kirim paket hacker ke klien.
Nah, kita coba untuk sambungkan kembali ke server 3. Kita bisa klik tanda ini. Nah, lalu kita kirimkan paket dari server 3 ke klien. Maka di sini ia memberikan keterangan successful, teman-teman. Sini kita coba masuk ke pada bagian security evaluation itu masih tetap 0 ya teman-teman. Oke, untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kelima, yaitu violation restrict. Oke teman-teman, di sini saya menambahkan satu server dan saya sudah mengkonfigurasi switch port security seperti sebelumnya. Teman-teman bisa lihat saja di materi sebelumnya. Nah, di sini saya sudah konfigurasi seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan di sini, yaitu switch port security violation restrict. Nah, langsung saja kita kirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, maka di sini sudah successful. Di sini kita bisa cek dengan perintah do show port security interface FA05. Nah, maka di sini untuk sticky total dan MAC address-nya sudah terdeteksi, teman-teman. Berikutnya kita coba hubungkan hacker dengan interface FA05. Nah, perhatikan untuk interface-nya masih dalam keadaan up. Kita coba kayak gini. Nah, kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Maka di sini ia memberikan keterangan valid, artinya violation restrict berjalan dengan lancar. Kita bisa cek pada interface FA05-nya. Nah, seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, untuk violation restrict nantinya pada bagian security violation restrict akan bertambah. Di sini bisa kita lihat teman-teman, di sini ia sudah bertambah menjadi 2. Artinya ada paket selain MAC address yang terdaftar telah terblokir, teman-teman. Oke, untuk materi yang kelima sudah selesai. Oke, kita sudah menyelesaikan CCNA part 1 dan kita sudah sampai di bab 9, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.